Bab 391, Bunga Terkutuk. Nita tidak pernah menyangka bahwa Honda Yuji akan menargetkannya. Pada saat ini, dia telah ditahan sepenuhnya oleh Honda Yuji dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Merasakan dingin di lehernya, Nita menjadi pucat. Fang Yu melirik manajer toko dan tersenyum, kamu juga bisa memberikan perlindungan, lumayan. Manajer toko itu gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka Honda Yuji akan melakukan hal ini. Dengan cara ini, dia juga terseret ke dalam air. Aku tidak. Manajer itu tampak pucat dan ingin menjelaskan. Boom! Fang Yu mengayunkan tangannya ke depan, menghantam pipi manajer itu dengan keras, merontokkan beberapa giginya. Ia kemudian jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah, tak sadarkan diri. Biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya. Honda Yuji meraung. Karena ketakutannya yang amat sangat, tangan kanan Honda Yuji bergetar hebat, dan pedang tajam di depan lehernya telah memotong leher Nita, menyebabkan darah mengalir. Darah merah cerah membentuk kontras tajam dengan kulit putihnya. Fang Yu menatap Honda Yuji, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aduh, kamu hanya menginjak-injak reputasi pedang Yuan Dao. Mata Honda Yuji berubah merah, dan dia meraung lagi, lepaskan aku. Nona. Pada saat ini, pengawal dan sopir Nita bergegas ke atas, dan wajahnya berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Siapkan kendaraan untukku dan biarkan aku pergi, atau aku akan memenggal kepalanya. Teriak Honda Yuji kepada pengemudi itu. Sang sopir menggigil dan berkata cepat, baiklah, baiklah. Asalkan kamu tidak menyakiti wanita itu. Cepat turun dan siapkan mobil untukku. Honda Yuji meraung. Pengemudi itu segera berbalik dan berlari menuruni tangga. Honda Yuji menoleh dan menatap Fang Yu dengan waspada, lalu perlahan melangkah mundur menuju tangga. Suasana hening di mana-mana dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Jangan pernah berpikir untuk pergi, Fang Yu melangkah maju dan berkata. Begitu Fang Yu bergerak, Honda Yuji bergetar sekujur tubuh. Pedang di tangannya menebas leher Nita lagi. Banyak darah telah mengalir dari bagian bawah leher Nita. Namun, ekspresi Nita relatif tenang. Selain wajahnya yang pucat, dia tidak tampak panik. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Honda Yuji meraung. Bunuh saja dia. Aku tidak mengenalnya. Kami baru saja makan bersama, kata Fang Yu sambil tersenyum, memejamkan mata, dan menempelkan jarinya di dahinya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Honda Yuji melangkah mundur berulang kali dan berteriak ngeri. Tidak apa-apa, hanya. Fang Yu membuka matanya, dan cahaya merah muncul di matanya. Untuk sesaat, Honda benar-benar membeku. Patah. Pedang Yuan Dao yang dipegang erat di tangan kanannya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Kemudian, tangan kirinya pun ikut mengendur. Nita menutupi lehernya dan segera meninggalkan Honda. Fang Yu menatap Honda Yuji, dan karakter putih di pupilnya perlahan berputar. Honda Yuji mempertahankan ekspresi ketakutan dengan mata terbuka lebar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, lalu tiba-tiba menghilang. Seluruh orangnya menghilang. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Beberapa orang berteriak, kaki mereka lemas, dan mereka terjatuh ke tanah. Nita, yang juga melihat adegan ini, sama terkejutnya. Tanpa kontak apapun, Honda Yuji menghilang begitu saja. Metode ini sungguh mengerikan. Fang Yu perlahan berjalan ke posisi semula Honda Yuji, mengambil pedang Yuan Dao yang jatuh ke tanah, memasukkannya kembali ke sarungnya, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang dibawanya. Ketika dia berbalik, dia melihat Nita sedang menatapnya kosong dengan mata terkejut. Tetapi pada saat yang sama, luka di leher Nita masih berdarah. Fang Yu melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di leher Nita. Cahaya putih menyala, dan luka di leher Nita sembuh dan berhenti berdarah. Namun setelah lukanya sembuh, Fang Yu masih menatap lurus ke arah Nita, matanya bergerak ke atas dan ke bawah tubuh Nita. Nita merasa sedikit malu ketika Fang Yu menatapnya seperti itu, dan pipinya memerah. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa dalam penglihatan Fang Yu saat ini, seluruh tubuhnya sedang dalam keadaan membusuk. Tanda-tanda garis di tubuhnya terlihat jelas dalam penglihatan Fang Yu. Garis-garis tersebut saling terhubung, memancarkan kabut hitam tipis, yang samar-samar membentuk suatu pola. Fang Yu mengerutkan kening, mencabut garis-garis tanda ini secara terpisah, lalu mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia menemukan pola yang digambarkan oleh garis-garis tersebut. Sebuah bunga. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui jenis bunga apa itu, jika dilihat dari bentuknya, tidak diragukan lagi itu adalah bunga. Sebagian besar garis bunga telah digariskan, dan hanya titik terakhir yang diperlukan untuk membentuk pola yang lengkap. Bunga terkutuk itu cukup menarik. Fang Yu memperhatikan pola bunga itu dan berpikir dengan hati-hati. Jika Fang Yu dapat mengingat bentuk bunga dan kemudian menggambarnya di atas kertas dengan pena, dia akan dapat menganalisisnya dengan lebih baik. Namun anehnya, karena rumitnya rangkaian tersebut, pola bunga menjadi kabur setelah memasuki memori. Apa yang terjadi?
Mungkinkah kutukan ini memengaruhi pikiran orang lain? Fang Yu mengerutkan kening. Tuan Fang. Pada saat ini, Nita berbicara. Fang Yu kembali sadar, menutup matanya, dan kembali normal. Kemudian, dia melihat Nita semerah apel, begitu merahnya hingga tampak seperti darah hendak menetes keluar. Ya, di mata orang luar, tatapan Fang Yu tadi sangat agresif. Nita belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia merasa sangat tidak nyaman saat ditatap oleh Fang Yu. Dia sangat malu hingga kepalanya hampir tertunduk ke dadanya. Jika tidak ada yang lain, mari kita pergi dari sini dulu. Fang Yu melihat sekeliling. Para anggota kamar dagang Dongri segera berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan dari Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menyadari keberadaan orang-orang ini. Saya pergi. Fang Yu berbalik dan pergi, dan Nita segera mengikuti. Orang-orang lain yang hadir menatap Fang Yu saat dia pergi dengan tatapan mata kosong. Bagi kelompok orang ini, apa yang mereka lihat hari ini adalah di luar imajinasi mereka dan mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Sungguh mengejutkan. Kembali ke mobil, kulit Nita perlahan kembali normal. Dia menatap Fang Yu yang sedari tadi terdiam dan bertanya, Tuan Fang, matamu tadi. Itu hanya teknik sihir, jangan khawatir, kata Fang Yu. Ketika Honda Yuji menyandera Nita, dia sebenarnya punya 1000 cara untuk memahami Honda Yuji. Tetapi cara-cara ini belum tentu dapat menjamin keselamatan Nita. Jika Honda Yuji punya waktu 0,1 detik saja untuk bereaksi, pedang tajam Yuan Dao itu akan punya kesempatan untuk memotong leher Nita. Oleh karena itu, Fang Yu mengadopsi pendekatan yang paling aman. Hancurkan saja Honda Yuji dan biarkan dia menghilang ke dunia. Honda itu, Nita ingin bertanya. Mati, jawab Fang Yu. Nita mengangguk, matanya dipenuhi keterkejutan, dan berhenti berbicara. Fang Yu memandang keluar jendela sambil berpikir. Dia sudah ingat apa yang dikatakan Nita saat makan. Mengenai hal tentang naga, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa itu semua palsu. 1200 tahun yang lalu, makhluk yang memiliki keluarga Ye sebagai apa yang disebut penjaga naga jelas bukan naga. Segala sesuatu yang dilakukannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar keluarga Ye membantunya menemukan orang yang telah memperoleh asal-usul naga. Dengan kata lain, yang disebut pemilik garis keturunan naga. Tujuannya bukan untuk melindungi, melainkan merampok. Ia ingin mendapatkan esensi sang naga. Ia ingin menguasai kekuatan sang naga. Fang Yu berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa keluarga seperti keluarga Ye di seluruh Tiongkok. Karena kutukan tersebut, mereka terpaksa bekerja untuk orang yang mengaku sebagai naga, mencari di seluruh dunia seseorang yang dapat menggunakan kekuatan naga. Tentu saja, mereka semua masih diliputi kegelapan, mengira bahwa keluarga mereka sebenarnya adalah sejenis penjaga naga. Orang ini benar-benar kejam. Dia menggunakan rencana seperti itu untuk membuat banyak keluarga bekerja keras untuknya, dari generasi ke generasi, untuk menemukan asal-usul naga. Keluarga-keluarga ini mungkin berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang hebat dan cemerlang. Fang Yu menyentuh dagunya dan berpikir. Sangat mudah untuk memverifikasi ide tersebut, kunjungi saja keluarga Ye dan Anda akan tahu. Pada saat itu, kemungkinan besar orang yang hidup 1200 tahun lalu ini akan muncul ke permukaan. Mampu bertahan hidup selama 1200 tahun, jika pihak lain adalah manusia, ada kemungkinan besar dia sudah menjadi seorang kultivator pada tahap fusi atau lebih tinggi. Akan jauh lebih menarik jika itu bukan manusia. Makhluk macam apa yang memiliki kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga dapat menyamar sebagai seekor naga untuk mencari asal-usul naga tersebut. Karena penasaran, Fang Yu dengan senang hati pergi ke keluarga Ye. Tuan Fang, bolehkah saya bertanya di mana alamat rumah Anda? Saya akan mengantar Anda pulang terlebih dahulu, kata Nita. Tidak. Ayo kita langsung ke rumahmu, kata Fang Yu. Bab 392, Olah Leluhur Keluarga Ye. Nita tertegun sejenak, lalu menjadi sangat gembira hingga dia hampir berdiri dari mobil. Tuan Fang, apakah Anda bersedia membantu kami? Nita membuka lebar mata indahnya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak juga, aku hanya akan melihat-lihat rumah mereka, kata Fang Yu. Oke. Nita segera memerintahkan sopir untuk kembali langsung ke keluarga Ye. Berbalik, Nita menatap Fang Yu, matanya penuh rasa terima kasih. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental bahwa akan butuh waktu lama untuk meyakinkan Fang Yu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Yu akan bersedia kembali ke keluarga Ye bersamanya secepat ini. Jika orang lain, mereka mungkin tidak akan percaya apa yang dikatakannya saat makan malam, atau bahkan menganggapnya gila. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke area villa tepi sungai teratas Nandu dan berhenti di depan gerbang keluarga terbesar di tengahnya. Tuan Fang, ini rumahku, silakan masuk. Nita keluar dari mobil, berdiri di depan Fang Yu, dan membungkuk sedikit. Mungkin karena dia bersemangat, pipinya sedikit memerah. Fang Yu mendongak ke arah rumah besar itu dan sedikit mengernyit. Rumah besar itu terlihat mewah dan megah, namun dilihat dari debu di dinding luarnya, rumah itu sudah cukup tua. Ada beberapa villa yang dibangun di dalam rumah besar itu, jadi seharusnya ada cukup banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi anehnya, seluruh rumah itu memancarkan aura dingin dan mematikan.
Ini sangat tidak normal. Sebuah rumah yang ditinggali orang biasa, meskipun hanya dihuni satu orang, seharusnya tidak mengeluarkan bau seperti itu. Tingkat aura kematian yang terpancar dari rumah keluarga Ye tidak jauh berbeda dengan kuburan massal biasa. Bagaimana ini bisa menjadi tempat yang ditinggali orang normal? Tuan Fang, ada apa? Nita bertanya dengan bingung saat melihat Fang Yu mengerutkan kening dan tidak melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Fang Yu mengangkat kakinya dan berjalan memasuki rumah besar itu. Nita membawa Fang Yu ke villa yang terletak di lokasi paling sentral di mansion itu. Aku akan mengantarmu ke ruang tamu dan mempersilakanmu duduk terlebih dahulu. Aku akan mempersilakan ayahku menemuimu, kata Nita. Kemudian, Fang Yu masuk ke villa dan duduk di sofa di ruang tamu. Selain Fang Yu dan Nita, tidak ada orang lain di ruang tamu, bahkan para pelayan. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap. Kebanyakan orang yang datang ke rumah besar ini mungkin tidak dapat tinggal barang semenit pun dan harus pergi. Suasananya sungguh menyeramkan. Namun Fang Yu tidak merasakan apa-apa. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menunggu Nita menelepon ayahnya. Sambil menunggu, Fang Yu melihat sekelilingnya dengan tatapan sedikit tegas di matanya. Dia ingin tahu dari mana sumber energi mati itu berasal. Kemudian, dia menemukan bahwa sumber aura kematian itu berada tepat di depan tempatnya duduk. Itu bagian belakang villa ini. Ada apa? Fang Yu sedikit mengernyit. Saat ini, Nita baru saja masuk dari pintu belakang villa dan kembali ke Fang Yu. Tuan Fang, anggota keluargaku sedang berada di kuil leluhur untuk memuja leluhur mereka, dan aku juga harus pergi ke sana. Tunggu di sini sebentar, kami akan segera selesai. Nita menuangkan segelas air untuk Fang Yu dan berkata. Fang Yu berdiri dan berkata, aku akan pergi melihatnya juga. Ah, Nita tercengang. Menurut ajaran keluarga yang ditinggalkan para leluhur, jika pemilik garis keturunan naga ditemukan dan dibawa ke kuil leluhur, kutukan pada garis keturunan keluarga Ye dapat dicabut. Ini juga tujuan Nita membawa Fang Yu kembali ke keluarga Ye. Namun, banyak hal yang masih belum jelas sekarang. Setidaknya dia harus membiarkan anggota inti keluarga bertemu dengan Fang Yu, dan hanya dengan persetujuan mereka, Fang Yu dapat diizinkan memasuki aula leluhur. Aku tidak akan masuk. Aku akan melihat-lihat saja di luar, kata Fang Yu, mengetahui apa yang sedang dipikirkan Nita. Baiklah, kalau begitu ikuti aku. Nita mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari pintu belakang villa, dan ada halaman kecil di depan mereka. Setelah melintasi halaman, Anda dapat melihat aula leluhur yang sangat kuno. Pada saat ini, sekitar 50 atau 60 orang berlutut di tanah datar di depan aula leluhur, menyembah hampir 100 loh di aula tersebut. Fang Yu tidak memasuki aula leluhur, tetapi berdiri di ambang aula leluhur dan melihat ke dalam. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat patung batu berkepala naga di atas semua roh. Fang Yu adalah seseorang yang telah melihat seekor naga dengan matanya sendiri, dan naga ini saat ini melayang di dantiannya. Jadi ketika dia melihat patung batu itu, tanpa sadar dia membandingkannya dengan kepala naga yang sebenarnya. Setelah perbandingan itu, Fang Yu mengangkat alisnya. Sangat mirip. Akan sulit untuk membuat patung batu seperti itu jika Anda belum pernah melihat naga dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah keluarga ini benar-benar melihat seekor naga 1200 tahun yang lalu? Fang Yu mulai meragukan kesimpulannya sebelumnya. Akan tetapi, mungkin karena sudah terlalu lama, atau mungkin juga memang dirancang seperti itu, maka keseluruhan patung batu kepala naga itu berwarna hitam dan kurang tampak anggun dan megah. Sementara Fang Yu tengah berpikir, Nita berjalan ke arah depan kerumunan, berlutut di samping seorang pria berambut abu-abu, dan membungkuk hormat pada tablet roh leluhur. Seluruh aula leluhur memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Ditambah patung batu hitam berkepala naga di atas prasasti tersebut, dan puluhan orang berlutut di tanah di bawahnya. Keseluruhan pemandangan itu lebih tampak seperti semacam ritual sekte jahat. Fang Yu melepaskan indera spiritualnya, yang meliputi seluruh aula leluhur. Tak lama kemudian, ia menemukan sumber aura mematikan itu. Tepat di depan aula leluhur ini, ada patung batu kepala naga dan hampir 100 tablet roh. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Fang Yu menatap tablet roh di depannya. Prasasti peringatan ini dengan jelas menunjukkan generasi leluhur keluarga Ye, nama mereka, dan usia mereka. Seluruh aula leluhur cukup sunyi. Baru setelah dupa habis terbakar, orang-orang ini berdiri. Nita segera mendekatkan diri ke telinga pria berambut abu-abu itu dan mengucapkan beberapa patah kata. Pria itu segera berbalik, menoleh ke belakang, dan bertukar pandang dengan Fang Yu. Pria itu mengerutkan kening dan berjalan lurus ke arah Fang Yu. Maron, yang pernah ditemui Nita sebelumnya, juga datang bersamanya. Anggota keluarga lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, memandang Fang Yu dengan wajah bingung. Keluarga Ye jarang mengundang orang luar. Sangat aneh bagi seorang pemuda seperti Fang Yu tiba-tiba muncul di luar aula leluhur. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berambut abu-abu berjalan mendekati Fang Yu. Namamu Fang Yu? Pria itu menatap Fang Yu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, jawab Fang Yu. Tuan Fang, ini ayahku, Zenan. Nita,
yang mengikuti di belakang, buru-buru memperkenalkan. Fang Yu mengangguk. Apakah kamu pemilik garis keturunan naga suci? Zenan menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kau harus bertanya pada putriku mengenai hal ini. Zenan mengerutkan kening lebih dalam dan berbalik untuk melihat Nita. Ayah, ayo kita kembali ke ruang tamu, duduk dan bicara, kata Nita. Tidak perlu, jika dia benar-benar pemilik garis keturunan naga, dia hanya perlu menunjukkan kekuatan naganya. Zenan berkata dengan nada dingin. Faktanya, dia sama sekali tidak percaya bahwa Fang Yu adalah pemilik garis keturunan naga. Karena Fang Yu terlihat terlalu biasa, baik dari segi temperamen maupun aura. Status kultivasinya dan usianya yang masih muda membuatnya biasa-biasa saja. Anda tidak dapat menemukan orang seperti itu di jalan. Bagaimana mungkin seorang pemilik sejati darah naga suci bisa begitu biasa-biasa saja? Zenan sudah mengambil keputusan. Fang Yu adalah pembohong yang ingin menggunakan apa yang disebut kekuatan naga untuk menipu keluarga Ye dari keuntungan. Atau mungkin Nita salah. Zenan tidak sembarangan. Alasan dia memiliki keraguan seperti itu adalah karena hal serupa telah terjadi beberapa kali dalam 1200 tahun terakhir. Para penduduk suku itu membawa pulang orang-orang dengan gembira, sambil berkata bahwa mereka adalah pemilik garis keturunan naga, dan mengajukan banyak syarat sebelum mereka bersedia memasuki balai leluhur. Namun setelah mereka dibawa ke aula leluhur, kutukan dalam garis keturunan keluarga Ye tidak hilang. Sebaliknya, beberapa anggota keluarga lainnya menunjukkan tanda-tanda kutukan. Inilah hukuman dari sang naga. Selain keluarga Ye, satu-satunya orang yang bisa memasuki aula leluhur adalah mereka yang memiliki garis keturunan naga suci. Jika orang luar lainnya masuk, lebih banyak anggota keluarga Ye akan memiliki tanda kutukan di tubuh mereka. Oleh karena itu, Zenan tidak akan membiarkan Fang Yu masuk dengan mudah apapun yang terjadi. Kecuali dia bisa menunjukkan kekuatan naga. Melihat sikap buruk Zenan, hati Nita mencelos. Ayah, Nita ingin berbicara. Tetapi Zenan mengangkat tangannya dan menghentikan Nita berbicara lebih jauh. Fang Yu, jika kau bisa menunjukkan kekuatan naga, aku akan mengundangmu ke aula leluhur dan memberimu hadiah yang sangat besar. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, maka segera tinggalkan keluarga Ye. Zenan berkata dengan suara yang dalam. Bab 393, Naga Hitam Melahap. Nada bicara Zenan begitu buruk, sehingga raut wajah Nita dan Maron, kakak beradik, berubah. Terutama Nita, yang wajahnya sangat pucat saat ini. Siapapun yang sedikit pemarah tidak akan bisa menerima sikap buruk Zenan, apalagi pria kuat seperti Fang Yu. Ayah, kamu. Nita ingin berbicara lagi. Zenan tiba-tiba menoleh dan menatap Nita, matanya merah, dan berkata, tanda kutukan itu sudah mulai berlaku. Ibumu pingsan 2 kali hari ini. Apakah kamu tahu betapa buruk akibatnya bagi keluarga Ye kita jika dia tidak memiliki darah naga suci dan memasuki aula leluhur? Di generasi kita, hanya ada 56 orang di aula leluhur yang memiliki darah murni dalam keluarga Ye. Setelah tahun ini, hanya akan ada 28 orang yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkan satupun anggota klanku terjerat oleh tanda kutukan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Ye, yang telah diwariskan selama 1200 tahun, hancur di tanganku. Jadi aku harus mendekat, kau mengerti? Suara Zenan bergetar. Jelas bahwa istrinya pingsan beberapa kali hari ini, yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Mata Nita merah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Maron, yang berdiri di samping, juga menundukkan kepalanya. Fang Yu tidak marah, dia bisa memahami perasaan Zenan. Namun, tidak perlu menampilkan kekuatan naga. Saat berkomunikasi dengan Zenan, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi mati di aula leluhur sudah bergerak. Tampaknya ia merasakan kedatangan Fang Yu. Zenan berbalik, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, menatap Fang Yu lagi, dan berkata, Fang Yu, sikapku mungkin tidak terlalu baik sebelumnya. Aku harap kamu bisa mengerti. Sekarang, tolong tunjukkan padaku naga di dalam dirimu. Sebelum Zenan bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia diam. Wajah Zenan menjadi gelap dan dia mengerutkan kening, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, seruan seru terdengar dari aula leluhur di belakangnya. Zenan segera berbalik dan melihat sekilas bahwa gumpalan besar gas hitam tiba-tiba muncul di tablet peringatan di depan aula leluhur di belakangnya. Udara hitam naik dari setiap tablet roh dan mengembun di udara. Tak lama kemudian, gas hitam tak lagi keluar dari lempengan roh, dan massa besar gas hitam di udara mengalir ke patung batu berkepala naga di atas lempengan roh. Wus! Dalam waktu 3 detik, seluruh udara hitam tenggelam di dalamnya. Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang memandang patung batu kepala naga itu dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Boom! Detik berikutnya, terjadi ledakan tiba-tiba. Patung batu itu terbang keluar dari posisi semula dan melayang di udara. Mengaum. Lalu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang panjang dan keras. Patung batu ini, yang telah ada di aula leluhur keluarga Ye selama 1200 tahun, telah menjadi hidup. Itu menjadi hidup.
Perubahan yang begitu mendadak membuat semua anggota keluarga Ye yang hadir menjadi pucat dan mundur satu demi satu. Saat kepala naga hitam pekat itu meraung, gas hitam perlahan muncul dari belakang kepala naga dan mengembun ke dalam tubuhnya. 10 detik kemudian, seekor naga hitam sepanjang sekitar 30–40 meter, terbentuk dari udara hitam, muncul di atas aula leluhur. Setelah melihat naga hitam muncul, wajah Zenan yang awalnya ketakutan langsung berubah saleh. Dia telah melihat gambar-gambar yang ditinggalkan oleh para leluhurnya dan tahu bahwa itulah wujud sebenarnya dari naga yang digambarkan oleh para leluhurnya. Naga telah muncul. Inilah naga legendaris. Sungguh luar biasa. Zenan pun bersemangat dan berteriak, "Perhatian, semua anggota suku, segera berlutut. Sembahlah naga itu." Setelah berkata demikian, Zenan terlebih dahulu berlutut dan bersujud kepada naga hitam di udara. Anggota keluarga Ye lainnya di aula leluhur tersadar, semuanya tampak saleh, dan segera berlutut. Maron juga berlutut, hanya Nita yang masih berdiri di sana dengan linglung. "Nita, cepat berlutut, apa yang kamu lakukan?" Maron menarik tangan Nita. Nita kembali sadar, melirik Fang Yu, dan berlutut. Naga hitam itu mengabaikan anggota keluarga Ye dan menatap lurus ke arah Fang Yu, dengan dua kumis panjang di samping mulutnya mengambang lembut. "Ya, kau benar-benar bisa menemukan garis keturunan naga suci." Naga hitam itu tidak menggerakkan mulutnya, tetapi mengeluarkan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Zenan begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa saja yang dibawa kembali oleh Nita ini sebenarnya adalah pemilik garis keturunan naga. "Yang mulia naga ilahi, ini yang harus kita lakukan." Zenan terjatuh ke tanah, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Wah, pantas saja aku memberikan begitu banyak manfaat kepadamu," kata naga hitam. "Tuan Shenlong, kumohon, bisakah kau mencabut kutukan pada kami sekarang?" Zenan mengangkat kepalanya dan bertanya. "Kutukan? Sepertinya kau menganggap kekuatan yang kuberikan padamu sebagai kutukan. Ini membuatku sedikit sedih," kata naga hitam. Mendengar ini, Zenan gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan pucat, "Tidak, hanya saja kita harus melakukannya setiap 20 tahun. Jangan khawatir, karena kau telah menyelesaikan misimu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Namun sebelum itu, aku harus menyelesaikan urusanku terlebih dahulu," kata naga hitam. "Kutukan dalam darahku akhirnya dapat dicabut." Zenan sangat gembira dan berlutut di tanah, tidak bergerak. Pada saat ini, naga hitam membuka mulutnya. Sebuah bola gas hitam keluar dari mulutnya dan melesat menuju Fang Yu. Gas hitam itu dengan cepat melewati udara, mencapai puncak kepalanya, dan meluncur turun. Ia ingin memasuki tubuh Fang Yu dari atas kepalanya. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Gas hitam segera menghilang saat menyentuh tubuh Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya, menatap naga hitam di udara. Naga hitam itu tampak sedikit terkejut, dan tubuhnya yang terbentuk dari udara hitam mulai berputar. "Aku leluhurmu, aku memasuki tubuhmu untuk menjelajahi," kata naga hitam itu. "Baiklah, aku bukan naga, dan kau juga bukan leluhur naga. Jadi, jangan berdebat lagi," kata Fang Yu dengan tenang. Perkataan naga hitam terputus dan dia terdiam. Zenan yang sedang berlutut di tanah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Fang Yu. "Apa yang kau bicarakan? Ini adalah Lord Shenlong. Foto yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye kita menunjukkan bahwa dia terlihat persis seperti ini. Sebagai keturunan Shenlong dan mewarisi garis keturunannya, bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata yang keterlaluan seperti itu?" Zenan berkata dengan marah. "Sebagai keturunan naga, beraninya kau berbicara seperti itu padaku?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Ekspresi wajah Zenan berubah, tetapi dia segera bersikap tegas. Pikirannya kini sepenuhnya terfokus pada penghapusan tanda kutukan dan dia tak peduli dengan hal lain. Jika Fang Yu tidak menuruti kemauan Tuan Shenlong, kutukan keluarga Ye mereka tidak akan bisa dicabut. "Fang Yu, aku juga menghormatimu, tetapi pertama-tama kamu harus menerima keinginan Tuan Shenlong," kata Zenan hati-hati. "Sudah kubilang, itu bukan naga dewa. Sekalipun itu naga, itu hanyalah naga bajakan," Fang Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, hati Zenan tenggelam ke dasar. Beraninya pemuda ini memfitnah Tuan Shenlong seperti ini. "Jangan bicara omong kosong," Zenan berteriak dengan ekspresi yang sangat jelek. "Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih oleh naga, kau jauh lebih berani daripada manusia biasa. Namun sayangnya, kau sekarang telah memasuki wilayahku. Jika kamu tidak menyerahkan asal-usul naga suci di dalam dirimu, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini." Suara naga hitam itu mencapai telinga Fang Yu. Dan hanya Fang Yu yang bisa mendengar suara ini. "Aku sangat penasaran, kamu sebenarnya apa?" Fang Yu menatap naga hitam itu dan bertanya. "Kau akan segera tahu," kata naga hitam dengan tenang. Begitu suara itu terucap, naga hitam yang melayang di udara tiba-tiba bergerak dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Bas! Tubuh naga itu melayang di udara sambil menimbulkan suara ledakan.
Naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan saat mendekati Fang Yu, tubuhnya juga mengembang. Sedetik kemudian, ia menyerbu di depan Fang Yu dan mulutnya terbuka lebar hingga mampu menelan Fang Yu utuh. Tuan Fang. Nita tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak mengetahui dengan jelas situasi saat ini, dia juga tidak tahu apakah naga hitam di depannya adalah yang disebut naga dewa. Dia hanya tahu bahwa naga hitam itu sekarang akan menyakiti Fang Yu. Dan Fang Yu baru saja menyelamatkan hidupnya. Begitu suara Nita keluar, Fang Yu ditelan oleh mulut naga hitam. Naga hitam itu terbang mendekati tanah, lalu mengangkat kepalanya dan terbang ke atas lagi, berdiri di udara, sambil tertawa liar. Hahaha, Shenlong, kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa aku akhirnya akan melahap esensi yang kamu tinggalkan. Bab 394, Pertarungan dengan Naga. Kali ini naga hitam tidak menyembunyikan tawanya. Semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan, termasuk Zenan. Wajah Nita memucat, dan dia berkata kepada Zenan di sampingnya dengan cemas, "Ayah, bukankah semboyan keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur kita mengatakan bahwa kita adalah penjaga naga? Tapi sekarang naga hitam ini telah menelan Fang Yu secara langsung, ini." Diam, wajah Zenan muram. Dia menyela Nita dan berkata, "Apapun yang dilakukan Tuan Shenlong, bisakah kita manusia biasa mengerti? Jangan bersuara, Tuan Shenlong akan segera mencabut kutukan itu untuk kita." Tapi Fang Yu, Nita dipotong oleh tatapan mata merah Zenan saat dia baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya. Sekarang adalah saat yang paling kritis, Zenan tidak peduli dengan hidup atau mati Fang Yu. Dia dan Fang Yu tidak memiliki hubungan sama sekali, jadi mengapa dia harus mengkhawatirkannya? Dia hanya ingin mencabut kutukan pada garis keturunan keluarga Ye. Selain itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Jangan bicara lagi, Maron juga menarik lengan Nita, memberi isyarat agar dia diam. Mata Nita merah. Para anggota inti keluarga itu berlutut di tanah dengan ekspresi saleh. Di mata mereka, naga hitam ini adalah dewa naga yang sangat suci. Tetapi Nita merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Naga hitam ini tidak memberinya perasaan sakral dan mengagumkan, tetapi malah membuatnya merasa kedinginan dan takut. Tindakannya menelan Fang Yu sekaligus dan tawa liarnya berikutnya semakin menyingkapkan sifat aslinya. Namun meski begitu, Nita tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yu. Nita menatap naga hitam yang tertawa liar di langit, air mata mengalir di matanya. Tetapi pada saat ini, tawa naga hitam itu tiba-tiba berhenti. Boom! Terdengar suara ledakan keras dan naga hitam itu mengeluarkan raungan liar. Lalu, cahaya kemasan memancar dari mulut naga hitam itu. Fang Yu melayang di udara, menatap naga hitam di depannya dengan senyum main-main di wajahnya. Itu memang naga bajakan. Itu membuat naga asli dalam tubuhku marah, kata Fang Yu. Setelah naga hitam muncul, Fang Yu menemukan bahwa aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit gila. Dia melihat ke dalam dirinya dan menemukan bahwa naga emas kecil yang berputar-putar di dantiannya kini telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi yang ganas. Jelaslah bahwa naga emas kecil itu mengenali naga hitam itu dan merasa jijik padanya. Setelah naga emas kecil itu menjadi gila, Fang Yu mulai merasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Energi sejatinya mengalir deras di meridiannya, dan amarahnya yang keras juga meningkat. Untuk menenangkan emosi naga asli, aku harus menyingkirkannya. Maaf, kata Fang Yu kepada naga hitam itu. Manusia si Alan, bagaimana bisa kau lolos dari mulutku? Naga hitam itu sangat marah. Ia meraung liar dan menyerbu ke arah Fang Yu lagi. Wus! Cahaya kemasan melintas di tubuh Fang Yu, dan dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di atas kepala naga hitam dan menginjaknya. Boom! Dengan suara keras, naga hitam itu jatuh ke bawah, tetapi ketika ia hendak menyentuh tanah, ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Kekuatanmu bagus. Kamu bisa menahannya. Fang Yu tersenyum tipis, dan sosoknya bersinar lagi. Naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar dan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya. Cahaya hitam itu melesat langsung ke arah Fang Yu, namun Fang Yu dengan mudah menghindarinya. Dalam sekejap mata, Fang Yu muncul di depan kepala naga hitam dan menendangnya lagi. Boom! Naga hitam itu terbang mundur. Kali ini, ia gagal menjaga tubuhnya tetap stabil dan menabrak pintu aula leluhur, yang seketika menyebabkan dinding aula leluhur runtuh. Pada saat ini, anggota keluarga Ye yang linglung akhirnya sadar. Wajah Zenan menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu akan bertarung dengan naga hitam. Dan bahkan menang. Tetapi naga hitam tidak dapat dikalahkan. Jika kalah, kutukan pada garis keturunan keluarga Ye tidak akan pernah terangkat. Semuanya, dengarkan baik-baik, gunakan sihir yang ditinggalkan oleh Lord Shenlong untuk kita, dan serang Fang Yu bersama-sama. Kita harus melindungi keselamatan Lord Shenlong. Teriak Zenan. Kencan santai hanya dengan sekali klik. Ya. Semua anggota suku tersadar dan menatap Fang Yu dengan mata tidak bersahabat. Pada saat yang sama, mereka mulai membaca mantra dan melakukan sihir yang telah mereka kuasai. Melihat pemandangan ini, hati Nita hancur.
Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dari sudut pandang manapun, naga hitam adalah sisi jahat. Ayah, aku tidak bisa. Nita ingin berbicara. Diam, Zenan menjadi gila dan mendorong Nita ke tanah. Hatinya sekarang penuh dengan niat membunuh. Jika naga hitam terbunuh, tak seorang pun di keluarga Ye akan selamat. Fang Yu sekarang adalah musuh bebuyutan keluarga Ye. Dia harus ditangani. Nita, mundurlah, kata Maron sambil membantu Nita berdiri. Boom! Pada saat ini, terjadi ledakan lain. Semua anggota keluarga Ye mengaktifkan sihir mereka bersama-sama, dan sinar energi melesat ke arah Fang Yu. Fang Yu langsung diselimuti asap dan debu. Melihat pemandangan ini, Nita menangis. Sebelum membawa Fang Yu pulang, dia tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini. Hahaha, ya, pelayanku memang cukup setia. Naga hitam itu tertawa nakal, dan terbang ke udara lagi, berkata, hari ini, aku pasti akan melahap asal-usul naga suci, dan tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Mengaum. Naga hitam itu meraung ke langit lagi. Boom! Detik berikutnya, cahaya kemasan melintas di depannya. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghantam kepalanya, menyebabkannya jatuh dengan cepat lagi setelah baru saja terangkat ke udara. Boom! Seluruh naga hitam itu jatuh ke tanah dengan suara keras dan puing-puing berterbangan di mana-mana. Melihat pemandangan ini, wajah Zenan berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah tombak perak muncul di tangannya. Dia mencengkeram tombak itu erat-erat, menariknya kembali, dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Fang Yu. Tombak naga, aktifkan. Tombak itu dengan cepat melintasi langit, memancarkan cahaya yang kuat dan aneh. Fang Yu menghadap naga hitam dan tampaknya tidak menyadari kedatangan tombak itu. Kesuksesan. Zenan dan anggota keluarga Ye lainnya yang hadir semuanya tampak bersemangat. Ini adalah artefak terkuat yang ditinggalkan oleh Lord Shenlong untuk mereka. Artefak itu dapat menembus segalanya. Tombak itu diarahkan langsung ke jantung Fang Yu, dan mustahil bagi Fang Yu untuk bereaksi. Dia sudah meninggal. Nita berlutut di tanah karena putus asa. Namun, saat semua orang hendak bersorak, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan meraih tombak yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi dengan satu tangan. Boom! Hembusan udara yang diciptakan oleh tombak itu meledak sepenuhnya, dan orang-orang dari keluarga Ye yang berada dekat dengan tanah terkena dampaknya dan terhempas. Fang Yu memegang tombak, menatap Zenan, dan sedikit mengernyit. Wajah Zenan berubah drastis. Dia benar-benar menangkap tombak naga dengan tangan kosong. Inilah artefak suci yang ditinggalkan Dewa Shenlong untuk keluarganya. Fang Yu memegang tombak dan melihat sekeliling. Memanfaatkan momen ini, Zenan mengulurkan tangan kanannya, mencoba memanggil kembali tombak itu. Tombak yang dipegang Fang Yu bergetar hebat, dan dia ingin pergi. Kau masih ingin pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku. Fang Yu memutar tangan kanannya sedikit. Retakan. Tombak itu langsung terpelintir dan terbelah menjadi dua. Suasana menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Semua orang menatap kosong ke arah Fang Yu di udara, wajah mereka dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Tombak naga, senjata suci yang telah diwariskan dalam keluarga mereka selama lebih dari 1000 tahun, baru saja dipatahkan oleh satu tangan. Bagaimana? Ini mungkin? Bagaimana mungkin artefak yang dibuat oleh naga bisa dihancurkan oleh manusia? Mungkinkah dia pemilik garis keturunan naga? Jika kau menyerangku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Ini peringatan terakhirku. Fang Yu menatap Zenan dan berkata tanpa ekspresi. Saat Zenan bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu, dia merasakan jiwanya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Hahaha, seperti yang diharapkan dari manusia yang dipilih oleh Divine Dragon Origin, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini, suara naga hitam muncul lagi. Fang Yu melihat ke tanah di bawah. Pada saat ini, tubuh naga hitam, yang panjangnya 30 atau 40 meter, telah menghilang. Sebuah bayangan gelap muncul dari sana. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya biasa saja, tetapi matanya hitam pekat dan ada udara hitam di sekujur tubuhnya. Bukankah lebih baik jika kau berubah menjadi manusia lebih awal? Kau sangat ceroboh sebelumnya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Jika aku berubah menjadi manusia, aku akan kehilangan semua kesempatan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, sambil membuka kedua tangannya. Di belakangnya, sebuah benda bulat besar yang memancarkan cahaya hitam tiba-tiba muncul. Seperti matahari yang gelap. Bab 395, Manusia Terkuat. Aura megah dan mengerikan terpancar darinya. Boom! Dengan pria berjubah hitam sebagai pusatnya, gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah, menghancurkan bangunan aula leluhur keluarga Ye. Semua yang berdiri di tanah terhempas, termasuk sekelompok besar anggota keluarga Ye. Teriakan terdengar satu demi satu. Wajah Zenan menjadi pucat, dan dia menggunakan energi sejatinya untuk berteriak, semuanya, cepat pergi dari sini. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Baik pria berjubah hitam maupun Fang Yu, jelas bahwa mereka bukanlah seseorang yang dapat dijangkau oleh keluarga Ye. Zenan sekarang hanya ingin melindungi rakyatnya.
Boom! Aura yang terpancar dari pria berjubah hitam itu masih terus meningkat, seolah takkan pernah berakhir. Semua orang yang hadir merasakan tekanan yang begitu kuat sehingga mereka hampir tidak dapat berdiri. Pria berjubah hitam itu menatap Fang Yu, matanya yang gelap memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Nafas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang hingga mati. Namun Fang Yu tersenyum dan bertanya, sekarang aku seharusnya bisa menjelaskan identitasmu, kan? Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, aku akan memberitahumu sebelum kau mati. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Suatu kekuatan besar datang entah dari mana dan menyerbu langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu berbalik ke samping dan mencoba menghindar. Tetapi pada saat ini, lelaki berjubah hitam itu menggenggam kedua tangannya. Boom! Kekuatan besar itu meledak. Energi yang menyebar itu menghantam Fang Yu hingga terpental ke belakang. Pada saat ini, pria berjubah hitam membuat segel tangan yang rumit di udara. Matahari kecil yang gelap di belakangnya segera memancarkan aura yang luar biasa. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul di atas tubuh Fang Yu dan mengenai dada Fang Yu. Boom! Fang Yu terjatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras. Pada saat yang sama, seluruh aula leluhur keluarga Ye runtuh dan hampir runtuh seluruhnya. Para anggota keluarga Ye yang masih bisa bergerak berteriak dan berlari keluar dari aula leluhur keluarga Ye sekuat tenaga. Sekitar 3 detik kemudian, seluruh aula leluhur runtuh. Semua orang di keluarga Ye melarikan diri dan menatap ngeri, menatap sosok yang melayang di udara, mengenakan jubah hitam dengan matahari hitam kecil di belakangnya. Apakah orang ini benar-benar Tuan Shenlong? Bagaimana bisa Tuan Shenlong bersikap seperti ini? Keraguan muncul dalam pikiran setiap orang. Cepat mundur, jangan hanya berdiri di sana, teriak Zenan. Dia juga sangat bingung sekarang. Dia juga tidak tahu siapa pria berjubah hitam ini atau apa yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah jika mereka tetap di dekat situ, mereka akan terlibat dan nyawa mereka akan dalam bahaya. Jadi, saya harus pergi. Raungan Zenan membuat anggota keluarga Ye yang ketakutan kembali sadar. Semua orang berbalik dan ingin pergi. Maron memeluk Nita, siap membawanya pergi secepat mungkin. Tetapi saat mereka hendak melarikan diri, awan gas hitam tiba-tiba datang dari belakang. Gas hitam menempel di tanah dan dengan cepat menyebar keluar. Dalam waktu yang sangat singkat, area di bawah kaki anggota keluarga Ye dipenuhi dengan udara hitam. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Aku juga tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada yang mencengkeram kakiku. Apa yang harus dilakukan? Semua orang di keluarga Ye mencoba bergerak, tetapi mendapati kaki mereka tidak bisa lagi bergerak. Udara hitam yang meresap di bawah kaki mereka memiliki daya tarik yang menahan kaki mereka erat-erat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Maron memeluk Nita, menggertakkan giginya, dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatan di bawah kakinya, tetapi berakhir dengan kegagalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Maron meraung dengan ekspresi yang sangat buruk. Wajah Zenan menjadi pucat. Dia menatap pria berjubah hitam di udara dan berkata dengan energi sejatinya, Tuan. Keluarga Ye kami telah melayani Anda selama bertahun-tahun dan menemukan pemilik garis keturunan naga untuk Anda. Mengapa Anda masih ingin? Jangan khawatir. Aku menahanmu di sini hanya agar kau dapat menyaksikan momen saat aku melahap Saripati Naga Suci. Anda beruntung memiliki kesempatan ini. Nikmatilah. Pria berjubah hitam itu melirik Zenan dan berkata dengan suara dingin. Saat Zenan bertemu pandang dengan pria berjubah hitam itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Inilah ketakutan yang datang dari jiwa. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua anggota keluarga Ye menatap Zenan dengan wajah ngeri. Jangan panik, Dewa Naga. Tuan berkata dia tidak akan menyakiti kita, kata Zenan dengan wajah pucat. Pernyataan ini diucapkan tanpa rasa percaya diri. Zenan selalu merasa bahwa pria berjubah hitam itu pasti mempunyai tujuan lain meninggalkan sekelompok besar orang di belakang. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menenangkan warga sukunya. Wajah Nita sepucat kertas dan seluruh tubuhnya selembut lumpur. Tubuhnya lemah sejak awal, dan sekarang di bawah tekanan yang begitu besar, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Maron memeluk Nita dengan mata merah. Pada hari kerja, dia paling menyayangi adiknya dan berharap bisa tinggal bersamanya 24 jam sehari untuk menjaganya jika terjadi kecelakaan. Melihat Nita begitu lemah, hatinya hancur. Dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, Nita tidak akan mampu bertahan. Kita harus menemukan cara untuk membawa Nita pergi dari tempat ini. Pria berjubah hitam itu memandang ke tanah di bawahnya. Dia tahu betul bahwa 2 serangan tadi tidak cukup untuk membunuh Fang Yu. Akan tetapi, dia tidak perlu membunuh Fang Yu. Yang ingin dilakukannya adalah mengajar Fang Yu hingga tak berdaya melawan, lalu menyerap Saripati Naga dalam tubuh Fang Yu dan melahapnya. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam itu mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya hitam ke tanah tempat Fang Yu terjatuh lagi. Boom! Tanah dipenuhi asap dan debu.
Pria berjubah hitam itu membuka tangannya, dan bola energi gelap mengembun di depannya. Dia mengangkat bola energi itu hanya dengan satu jari, tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain, sambil menggerakkan ujung jarinya dengan ringan untuk mendorong bola energi itu keluar. Sosok dengan cahaya kemasan bersinar di tempat itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, bola energi gelap mendekati Fang Yu. Fang Yu mengangkat alisnya, mengulurkan tangan kanannya, mengubah telapak tangannya menjadi sayatan, dan menebas bola energi itu. Boom! Cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan sejumlah besar energi meledak. Sebuah villa di sebelah balai leluhur runtuh karena hantaman nafas ini. Saat cahaya hitam menyebar, Fang Yu melintas di depan pria berjubah hitam dan meninju wajahnya. Lelaki berjubah hitam itu mencibir. Sebagai anggota spesies naga, titik terkuatnya terletak pada tubuh fisiknya. Fang Yu mengambil inisiatif untuk mendekatinya, ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya, yang memang itulah yang diinginkannya. Pengadilan kematian. Pria berjubah hitam itu dengan santai mengangkat tangan kanannya, mencoba menghalangi pukulan Fang Yu. Retakan. Ketika tinju Fang Yu menyentuh lengan kanan pria berjubah hitam itu, terdengar suara renyah. Lengan pria berjubah hitam itu patah seketika. Kemudian, tinju Fang Yu mengenai wajah pria berjubah hitam itu. Boom! Wajah lelaki berjubah hitam itu tampak cekung, dan bersamaan dengan itu seluruh tubuhnya berputar dan terbang mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Fang Yu benar-benar tak tertahankan. Bagaimana mungkin? Saat lelaki berjubah hitam itu terbang mundur, yang dirasakan hanya kengerian dalam hatinya. Bagaimana mungkin tubuh manusia biasa bisa mengandung kekuatan yang begitu mengerikan? Dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam pukulan tadi, akan sulit menemukan tandingannya bahkan di antara naga. Mungkinkah dia telah sepenuhnya menyatu dengan esensi naga? Ini tidak mungkin. Butuh setidaknya ratusan tahun bagi tubuh manusia untuk menyatu dengan esensi naga. Pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, wajah manusianya telah hancur total dan sebagian besarnya cekung. Pada saat ini, semua orang di keluarga Ye yang terjebak di udara hitam membuka mata lebar-lebar, mulut menganga, dan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Siapa sebenarnya Fang Yu ini? Pria berjubah hitam itu adalah sosok yang sangat menakutkan, tetapi dia malah terlempar puluhan meter jauhnya oleh pukulannya. Bahkan wajahnya pun babak belur. Ini terlalu kuat. Zenan menatap sosok Fang Yu dan pupil matanya mengecil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja yang dibawa kembali oleh putrinya akan menjadi begitu kuat. Lelaki berjubah hitam itu berdiri dari tanah, dan wajahnya yang cekung perlahan pulih dan segera kembali ke penampilan aslinya. Dia menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sudah dekat dengan matahari kecil gelap yang masih mengambang di udara. Apa-apaan benda ini? Sudahlah, kita hancurkan saja dulu. Tinju kanan Fang Yu memancarkan cahaya kemasan dan menghantam ke arah matahari kecil yang gelap itu. Bersambung.